Pelatihan tata cara pengereman angkutan barang untuk pengemudi angkutan ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan peningkatan kompetensi kepada pengemudi angkutan barang tentang bagaimana melakukan pengereman pada jalan menurun dan menanjak sehingga dapat mengurangi potensi kecelakaan yang disebabkan oleh remblong serta mengurangi fatalitas kecelakaan. Tujuan: 1. Mengurangi resiko kecelakaan yang disebabkan oleh remblong. 2. Peningkatan skill dan kompetensi pengemudi angkutan jalan. 3. Berkurangnya tingkat kecelakaan angkutan jalan. 4. Peningkatan keselamatan angkutan barang yang akan berdampak pada kesejahteraan pengemudi, peningkatan pendapat bagi perusahaan angkutan jalan, serta menjamin kelancaran transportasi sebagai tulang punggung perekonomian negara. Makanya dengan cara BIMTEK ini tujuannya 1. Memberikan pengetahuan dan kemampuan teknik mengerem di turunan jalan dan cara mengendarai mobil di tanjakan jalan, karena tanjakan jalan juga Pak punya teknik sendiri. Kalau tidak, mobil yang naik akan mundur. Bapak bisa dilihat di tanjakan atau turunan di Citinjau Laut. Pada saya orang sana Pak, sering ke sana, itu daerah pengawasan saya di situ. Citinjau Laut itu nanjak nggak turun-turun lagi, terus sampai ke arah Solo. Alhamdulillah, karena di situ juga banyak penjaganya, kekurangan jumlah yang kalau dia truk turun ada yang ngasih ganjal kan gitu. Bahasa ganjal di sana ganjal, jadi nggak pernah ditangkap polisi di situ. Karena ganjal untuk mobil kan gitu. Itu salah satunya. Kenapa? Karena si bawa mobil ini nggak paham cara mengendarai mobil di tanjakan jalan. Jadi ada pilar-pilar yang harus kita didikkan, harus kita bangun agar itu tadi kesejahteraan masyarakat di Indonesia ini bisa terjamin. Jadi dari hal kecil yang kita lakukan, harapannya ini akan menjadi besar. Nanti kalau bapak-bapak, bapak-ibu sudah mendapatkan pengetahuan tentang hal ini, viralkan. Jadikan ini sebuah kesadaran bersama, tanggung jawab bersama, dan kita mulai dari hati bahwa kita lakukan ini sebetulnya adalah ibadah kita ya, sehari-hari mencari pekerjaan dan kita ingin selalu semua. Jadi harapannya kita ikuti pelatihan BIMTEK ini dengan sungguh-sungguh, dan kami minta tolong agar ini bisa disampaikan ke teman-teman yang lain karena yang diundang nggak banyak. Ini bisa kita viralkan, tadi ada YouTube, bisa dijadikan media juga untuk belajar, sehingga harapan dari yang apa kita selenggarakan hari ini bisa tercapai. Zulhaidi atau Zul, seorang direktur keselamatan kendaraan dan biomekanik di Malaysian Institute of Road Safety Research MIROS. Pertama saya mengucapkan terima kasih di atas peluang untuk memberi kata sambutan kepada program pada hari ini untuk bimbingan teknis pengereman angkutan barang. Hormat Bapak Solihin dari PPTJ, Pak Joko dari Polda Metro, Pak Radito sama Pak Pala dari Jasa Raja, juga Pak Safar dari Adrindo. Persepsi kita dipengaruhi oleh pengalaman, masa tiap hari lewat jalan sini kok gak apa-apa. Itu persepsi kita menjadi seperti itu. 1001, 1002, 1003. Oh. Nah kalau saya bilang 1003, saya di mobil biru sejajar dengan pohon, maka jarak saya dengan Pak Dayat adalah 3 detik. Kalau saya sampai sini adalah 1005, maka saya jarak dengan Pak Dayat adalah 5 detik. Seperti itu Pak kira-kira. Fungsi sebelum kita bergerak. Tadi ngecek bocoran, tadi sudah ya. Kemudian ngecek cairan dalam sistem pneumatis, sama ngecek dari rem tambahannya, exhaust brake-nya berfungsi atau tidak. 18 atau di sini ya kurang lebih di 1800 rpm tuh naik terus kan. Nah selama di turunan panjangnya ini, tapi begitu dia masih di 20 mendekati, saat itulah injak pedal remnya. Sambil tarik nafas, buah.
ada 14 orang yang terbiasa atau yang bisa menggunakan kendaraan trailer. Kalau di saluran buang regulatornya masa oli seperti ini, udah pasti ada kebutuhan oli. Biarkan kemudian RPM akan naik, baru nyalakan exhaust. Dipraktekkan tempat Bapak ya, dan mudah-mudahan semuanya selamat ya. Utamakan